Kita masih merayakan masa-masa kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mengalahkan maut dan kematian. Kami sampaikan ucapan kepada seluruh jemaat HKBP 03 yang pada hari ini bersama-sama dengan seluruh pemirsa yang boleh mengikuti ibadah live streaming yang difasilitasi oleh Nusantara Televisi dimanapun berada pada saat ini. Terimalah salam dari kami. Selamat Paskah untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu yang dikasihi Kristus, kita dengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Quasimodo Geniti, yang artinya jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan kita bacakan dan kita ikuti bersama-sama. Demikian bunyinya. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikian firman Tuhan yang telah saya bacakan untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dan seluruh pemirsa Nusantara Televisi, dimanapun saudara dan saudari berada yang boleh mengikuti ibadah ini, perlu kami beritahukan bahwa ini adalah gereja yang keempat di HKBP Resort Onantuka yang melayani ibadah live streaming yang difasilitasi oleh Nusantara Televisi. Dan kami berharap tidak bosan-bosannya Bapak dan Ibu saudara-saudara, terutama bagi seluruh yang dikasihi Tuhan, pemirsa daripada Nusantara TV, tidak akan pernah jenuh-jenuhnya untuk mendengarkan firman Tuhan melalui pelayanan yang kami laksanakan dari HKBP 03 sebagai jemaat cabang dari HKBP Resort Onantuka yang berada di Kecamatan Sipahutar. Bapak dan Ibu yang dikasihi Kristus,
Di saat masa-masa Paskah yang kita rayakan, setelah kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Minggu yang lalu, tanggal 20 April 2025. Firman Tuhan juga mengajak kita memaknai kebangkitannya itu, menghidupi kebangkitan Yesus yang telah mengalahkan kuasa, kematian, dan dosa. Dengan seruan firman Tuhan yang mengajak kita semua untuk turut serta dalam keselamatan dari Tuhan. Saya akan mulai khotbah ini, Bapak dan Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan istilah yang tidak asing bagi kita, dengan sebutan yang tidak jarang untuk kita sebut, yaitu perkataan atau kata yang menyebut dengan gratis, atau dengan bahasa yang sederhana, cuma-cuma. Saya boleh membayangkan, Bapak Ibu juga dapat membayangkan, saudara-saudara juga, bagaimana itu yang disebut dengan gratis. Entah itu sebuah benda, entah itu disebut dengan makanan, entahkah itu disebut dengan sesuatu yang berwujud. Kalau disebut dengan gratis, maka kita akan merasa bahwa kita dapat memilikinya tanpa harus membeli. Itu kalau kata gratis. Mulu di hata Batak, di dok pere. Sebenarnya kata pere itu dangadong di hata Bataki alai nadi uhalui sian hatana asing free alai gabi Roma halak Batak madok aladang di bawah madok free idok merupani gabi pere na pere na sosigararon na gratis. Itu dalam bahasa Indonesia. Semua kita menginginkan ada yang gratis. Makanan gratis. Mobil gratis. Tidak mungkin ya. Kecuali kalau mobil-mobilan. Pasti. Itu pun harus dibeli. Terus pengobatan gratis. Ada juga sekarang ini oleh pemerintah kita yang menyebut dengan makanan bergizi gratis. Itu yang dilaksanakan oleh pemerintah kita, terutama kepada anak-anak sekolah yang masih mengikuti pendidikannya. Program pemerintah sekarang disebut dengan makan bergizi gratis. Kita semua merasa senang. Saya nggak tahu apakah orang tua yang masih ada anak-anak yang bersekolah mendengar berita itu, apakah dia senang atau justru tidak senang. Saya yakin pasti dia senang. Tanpa membayar, cuma hanya memakan, saya pikir sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah informasi yang kita dengar belakangan ini melalui pemerintah kita. Kira-kira seperti itulah Bapak dan Ibu saudara-saudara firman Tuhan yang mengajak kita semua dengan mengatakan semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Sekiranya saya tanya kita semua yang hadir beribadah pada saat ini, pasti banyak di antara kita yang hadir pada saat ini tidak mempunyai uang. Benar apa enggak? Sitong do. Manang sudi do hamuna puna sahepeng nuaing. Sudi do. Syukurlah kalau masih punya uang. Ya kan? Syukur kalau masih punya uang. Berapapun itu saya tidak mau tahu. Tapi di kantongmu masih ada uang.
Belum lagi di kantongmu, di laci lemarimu pasti ada uang. Tidak hanya di situ juga, sama orang yang kau pinjamkan juga ada uangmu. Dan itu juga milikmu. Kan begitu. Yang walaupun jumlahnya sedikit. Tidak banyak. Saya juga yakin remaja-remaja ini tidak memiliki uang ini karena masih belum punya pekerjaan, kan begitu. Masih diberi orang tua. Kalau ada uangnya itu karena dikasih orang tua. Kalau tidak ada tahankan, kan begitu. Biasanya orang yang tidak mempunyai uang mukanya itu cemberut. Pasti itu mukanya masam. Tidak berseri-seri. Tetapi ada juga orang yang tidak memiliki uang mukanya berseri-seri. EGP, emang gue pikirin. Kalau tidak punya uang ya nggak ada masalah. Punya uang juga nggak ada masalah. Justru yang menjadi masalah kalau tidak punya uang. Mulu sorok kepek tak pasti gardo hutok tahun. Pasti itu. Karena itu sebagai alat untuk menukar segala sesuatu yang kita butuhkan. Apakah pernah Bapak yang ikut beribadah pada sore hari ini, pada saat ini, pernah memiliki sepeser pun tidak ada duit? Saya pikir juga pernah, apalagi kaum ibu ini. Itu makanya kalau seorang ibu tidak memiliki uang, tensinya itu naik. Ya kan? Yang dulunya tensinya rendah, tapi karena tidak punya uang tensinya menjadi naik. Emosinya meluap-luap. Emosinya tidak karu-karuan. Si ayah yang dimarahi, toh juga ikut anaknya dimarahi. Kalau berbicara dengan uang, maka kita akan menghadapi sesuatu yang kompleks. Di mana-mana butuh uang. Arisan juga butuh uang. Di gereja juga butuh uang. Semua uang. Memang sah. Uang itu sebagai alat yang kita butuhkan untuk menukar segala sesuatu. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, justru yang tidak punya uang, yang tidak memiliki, diajak oleh Allah melalui seruan Nabi Yesaya. Dan kita ingat bahwa uang, bahwa segala yang berkaitan dengan materi yang disampaikan melalui kitab ini, tapi kita harus ingat itu hanya sebagai kiasan, sebagai simbol, sebagai gambaran. Karena tidak semua dapat memiliki itu, tapi semua orang dapat memiliki dan menjangkau yang namanya dengan keselamatan dari Tuhan. Kalaupun kita tidak memiliki uang, tidak memiliki harta benda, tidak memiliki yang namanya dengan materi, tapi ingat, dirimu, kehidupan kita ini boleh dilayakkan Tuhan untuk menerima keselamatan daripadanya. Tidak perlu bagi Tuhan orang yang memiliki uang dengan orang yang tidak memiliki uang dalam rangka menerima keselamatan dan anugerah Tuhan. Itu yang mau disampaikan oleh Yesaya melalui pemberitaan firman Tuhan. Jadi kalau kita datang beribadah pada saat ini beserta dengan saudara-saudara seiman kita yang ikut mengikuti ibadah ini, itu juga berarti bahwa mereka juga diikutsertakan untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, itu adalah makna air, gandum, susu dan anggur. Makanan rohani yang kita sebut dengan firman Tuhan. Dan itu adalah simbol dari berkat.
Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Semua yang diberikan Tuhan, entahkah itu seperti yang kita butuhkan, ingat, itu adalah berkat melimpah yang diberikan oleh Tuhan. Karena sesungguhnya manusia, kita yang hidup ini, tidak memiliki apa-apa untuk kemudian sanggup membayar segala yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saya buat dalam bahasa yang sederhana. Gari utakta tunatorasta saha tunalahomate ibana dang bui tagarar. Tanggung jawab kita kepada orang tua kita sampai dia berakhir dari dunia ini masih belum dapat kita tunaikan. Apalagi dengan pemberian Tuhan. Sehebat apapun, sekaya apapun, sebanyak apapun kekayaannya, tidak akan pernah sanggup untuk membayar apa yang diberikan oleh Tuhan. Itu harus kita ingat. Dan itu harus kita camkan bahwa Tuhan memberikan itu kepada kita di dalam kerangka anugerah dan keselamatan yang diberikan. Tetapi ada juga yang menjadi sebuah kutipan dari ayat ini. Kalau tadi yang tidak memiliki uang diajak oleh Tuhan untuk ikut ambil bagian dalam menerima keselamatannya. Lantas ayat yang kedua, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Itu adalah sebuah pertentangan. Rupa-rupanya pada waktu itu ada orang-orang yang memiliki segala apa yang dia punyai, tetapi dia membelikannya kepada sesuatu yang tidak berguna, walaupun hanya kelihatan nikmat tetapi sesaat. Yang penting nikmat. Soal itu kenikmatan dapat dialami atau tidak dapat dialami, persoalan terakhir. Yang penting nikmat. Itu yang dikatakan oleh Yesaya lewat pemberitaan firman Tuhan. Mengapa? Karena sering hidup kita ini kepada hal-hal yang tidak berguna kita membuang-buang energi. Kepada yang tidak berguna sering kita tidak memerlukan hal yang lebih utama, dan kita menjadi sering membuang menjadi sesuatu yang tidak berguna dalam hidup kita. Saudara-saudara, itulah yang disampaikan oleh Yesaya. Karena begitu maraknya yang dialami oleh umat itu, datang seruan Tuhan. Dan sekaligus mengingatkan supaya mereka jangan cuma hanya memikirkan yang bersifat sementara, walaupun hikmat itu, walaupun dapat mengenyangkan, walaupun dapat menghiburkan, tetapi mereka juga harus terfokus bahwa apa yang diberikan Tuhan lebih dari apa yang telah mereka kecap, apa yang telah mereka alami, karena ikut serta dalam keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus dalam pelayanannya juga pernah menyinggung hal ini terkait dengan bagaimana umat Kristen, bagaimana kita yang beribadah kepada Tuhan. Haruslah kita pahami bahwa Yesus yang datang ke tengah-tengah dunia ini, Yesus yang mati dan yang bangkit, lalu kemudian datang kepada kita untuk memberi kehidupan, dan kehidupan yang diberikannya itu melimpah dalam kehidupan kita, pribadi kita masing-masing. Yohanes 10 ayat 10. Itulah sebabnya Yesus yang datang memberi hidup dan memberi kelimpahan kepada siapapun. Supaya apa tujuannya? Supaya kamu hidup. Supaya kita berada di dalam tuntunan Tuhan. Pertanyaannya,
Mengapa masih ada yang berpaling dan tidak mau datang mendengar dan menerima sesuatu ataupun itu berkat dari Tuhan? Itu menjadi pertanyaan kita. Dan saya yakin kita yang beribadah pada saat ini beserta dengan saudara-saudara seiman kita, kita bersama-sama untuk mendengar dan menerima sesuatu, terutama berkat dari Allah, karena kita juga diajak walaupun kita tidak memiliki apa-apa. Jadi jangan pernah katakan dalam hidupmu, saya itu miskin Tuhan, saya itu tidak memiliki apa-apa Tuhan. Itu benar. Tapi kalau sudah Tuhan yang mengajak kita, maka alasanmu itu tidak memiliki apa-apa, masih dalam hidup dalam kemiskinan, itu juga akan berganti, itu juga akan dirubah. Karena Allah telah menyediakan sesuatu yang berharga dalam hidup kita, yaitu keselamatan yang daripada Dia. Dan itulah juga yang menjadi renungan kita melalui firman Tuhan di minggu masa-masa Paskah yang kita rayakan pada saat ini. Karena kepada Tuhan kita datang bersekutu. Karena kepada Dia kita menerima keselamatan. Karena Dia telah menyediakan, mempersiapkan, yaitu disebut dengan dalam ayat ini, memakan makanan yang baik. Bukan cuma hanya memakan, bahkan menikmati sajian yang paling lezat. Itu artinya firman Allah lah sajian yang paling lezat. Kalau disebut dengan makanan, itu saya pikir sudah makanan yang sangat luar biasa kenikmatannya itu. Rasa enaknya sudah luar biasa, melampaui rasa enak yang telah kita kecap selama ini. Walaupun firman Tuhan itu kadang keras, walaupun firman Tuhan itu kadang tegas menegur kita, tapi kita harus juga mengingat bahwa itulah makanan yang paling lezat dan makanan yang paling baik. Itu sebabnya dalam firman Tuhan pernah disebut seperti ini. Kamu itu Kristen, bukan lagi Kristen susu. Tetapi kamu lama-kelamaan harus menjadi Kristen makanan keras. Artinya, Kristen makanan keras sudah sanggup dia, sudah mampu dia. Walaupun firman Tuhan begitu keras menegur dia. Tapi karena dia tahu bahwa itulah tanggung jawabnya sebagai seorang pengikut Kristus, maka dia terima itu. Dan dia tidak mengatakan, firman-Mu itu keras Tuhan, tidak boleh saya terima. Firman-Mu itu terlalu kejam, tidak boleh saya terima. Bukan seperti itu, karena kita adalah Kristen makanan keras, bukan Kristen makanan susu. Seperti seorang bayi yang masih baru lahir. Itu artinya rohani kita semakin bertambah, semakin teguh dan semakin kokoh dalam hal mengikut Kristus. Yang terakhir Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, ajakan Tuhan juga kepada kita tentunya mengingatkan kita di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kata sesungguhnya, hine dalam bahasa aslinya. Sesungguhnya itu mengatakan kepada kita tidak ada yang perlu untuk diragukan. Tidak ada yang perlu untuk disangsikan. Atau tidak ada lagi yang tidak dipercayai bahwa Tuhanlah yang menyebutnya. Bahwa Tuhanlah yang menyerukan. Maka kita menerima itu dengan hati. Ya Tuhan, karena Engkau telah berkata demikian, maka itu kami terima sebagai makanan, sebagai sajian yang paling lezat. Karena apa tujuannya? Kamu akan dikenal oleh bangsa-bangsa yang lain. Kamu akan kujadikan raja yang akan memimpin umat-umat yang lain. Itu artinya kita hidup bersekutu di dalam kemurahan Tuhan. Dan itu semua oleh karena Tuhan Allahmu. Allah yang Maha Kudus. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian manusia, bukan karena kehebatan umat ini, tetapi itu semua karena Tuhan Allah kita yang Maha Kudus. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupannya. Karena kita ditebus bukan dari barang yang fana, tetapi darah yang begitu mahal, yaitu darah Kristus untuk menebus
untuk membayar hutang secara lunas di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara, Bapak dan Ibu dikasihi Kristus, mari kita hidup dalam terang firman-Nya, karena Dia memberikan jauh yang lebih terbaik, tidak dapat disamakan dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat HKBP 03 dan seluruh pemirsa Nusantara Televisi yang boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Dia telah menyediakan segala sesuatu yang berguna, yang sedap untuk dinikmati dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersekutu Tuhan pada saat ini untuk menyambut dan sekaligus menyemangati kami bahwa Tuhan kami telah bangkit. Tuhan kami telah hidup, dan seruan Tuhan melalui firman pada hari ini agar kami ikut serta di dalam keselamatan dari Tuhan. Kami boleh menikmati, kami boleh menerima pemberian Tuhan yang kami yakini itu jauh lebih baik, jauh lebih berharga dari apa yang diberikan oleh dunia ini. Dan firman-Mu juga Tuhan mengajak kami dan mengingatkan kami bahwa kami sebagai umat ciptaan-Mu tidak akan pernah sanggup dan tidak akan pernah mampu untuk membayar setiap pemberian yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Walaupun banyak materi yang kami miliki, walaupun banyak harta yang kami punyai. Firman-Mu juga Tuhan mengajak kami kepada orang-orang yang tidak memiliki apa-apa dalam hidupnya. Bahkan di dalam kemiskinannya sekalipun, dia boleh menerima dan ambil bagian dalam keselamatan yang diberikan Tuhan. Boleh kami Tuhan bersuka cita, seluruh jemaat-Mu, seluruh orang-orang percaya yang mengikut Engkau, dan juga dengan saudara-saudara kami yang tidak dapat beribadah seperti kami ini di tempat, di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Entah mereka dalam pekerjaan, sehingga mereka Tuhan boleh disapa firman Tuhan, karena Tuhan telah menjanjikan sesuatu yang lebih baik untuk kami nikmati bersama-sama dalam hidup kami, yaitu firman-Mu. Firman-Mu yang hidup di dalam hati dan kehidupan kami. Sesungguhnya Tuhanlah yang boleh memperkenankan kami untuk ambil bagian dalam keselamatan-Mu. Karena Tuhan telah membayar kami melalui pengorbanan Kristus dan melalui salib-Nya dan darah-Nya, di mana kami telah ditebus dan dibayar mahal. Dan itu kami ucapkan Tuhan syukur kepadamu, karena Tuhan telah melayakkan kami semua jemaat-Mu menerima anugerah dan keselamatan daripada Tuhan. Berkati juga Tuhan seluruh umat Kristiani yang beribadah pagi pada saat ini, dimanapun mereka berada, di tempat pekerjaannya, di tempat mereka dapat melakukan aktivitasnya. Bahkan orang-orang yang tergeletak karena sakit, biarlah juga mereka Tuhan dihiburkan oleh karena firman Tuhan yang telah menyapa kami, karena Tuhan telah menyediakan sajian makanan yang paling lezat, yaitu melalui firman-Mu. Berkati juga Tuhan dengan seluruh pemirsa Nusantara Televisi, baik juga tim yang bekerja di dalam penyelenggaraan ibadah ini. Biarlah juga mereka Tuhan Engkau berkati, dan setiap apa yang mereka lakukan itu juga boleh menjadi bagian untuk memuliakan Tuhan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang mereka emban.
Berkati juga Tuhan dengan seluruh para hamba-Mu di setiap gereja-Mu dan juga umat Kristen yang berada dimanapun mereka berdomisili untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa kepada yang kami kasihi, keluarga Amang Tampu Bolon yang memiliki saluran Nusantara Televisi. Biarlah mereka Engkau berkati dan seluruh keluarga dan juga apa yang mereka lakukan. Dan itu semuanya boleh kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, terimalah persembahan kami. Layakkanlah persekutuan kami menjadi ibadah yang kudus di hadapan Tuhan. Dan kami boleh beroleh sukacita untuk melanjutkan setiap perjalanan dan pekerjaan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini. Dan Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.